Energi mekanik yang menggerakkan kincir angin berasal dari energi angin yang bertabrakan dengan pilah-pilah atau sayap kincir angin. Proses ini melibatkan transformasi energi dari bentuk energi kinetik angin menjadi energi mekanik. Nantinya, perubahan energi tersebut dapat digunakan untuk melakukan berbagai pekerjaan atau menggerakkan mesin. Itulah sebabnya disebutkan bahwa energi angin yang digunakan untuk memutar kincir angin merupakan bentuk energi mekanik. Katrol adalah alat mekanis yang digunakan untuk mempermudah proses pengangkatan atau pemindahan beban berat dengan menggunakan tali, kawat, atau rantai yang melilit di sekitar roda katrol. Katrol berfungsi untuk mengubah arah gaya atau mengurangi gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat atau memindahkan beban tergantung pada sistem katrol yang digunakan. Jenis-jenis katrol. Yang pertama, katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Pada katrol tetap, gaya kekuasaan yang dikeluarkan akan bernilai sama dengan berat bebannya. Hal ini yang menyebabkan kekuatan mekanis katrol tetap bernilai 1. Katrol tetap biasanya sering kamu temukan di tiang bendera dan sumur timba. Yang kedua, katrol bebas. Katrol bebas adalah katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol dapat berpindah tempat atau bergerak bebas saat digunakan. Pada katrol jenis ini, gaya kekuasaan yang dikeluarkan untuk menarik beban senilai setengah dari berat bebannya. Oleh karena itu, keuntungan mekanis katrol bebas bernilai 2. Katrol bebas biasanya ditemukan pada alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan. Yang ketiga, katrol majemuk. Katrol ini merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Jadi, model katrolnya ada 2 jenis. Katrol yang paling atas adalah katrol tetap, dan katrol di bawahnya adalah katrol bebas. Keduanya dihubungkan dengan tali. Keuntungan mekanisme katrol majemuk sama dengan jumlah tali atau jumlah katrol yang digunakan untuk mengangkat benda tersebut. Katrol majemuk sering digunakan dalam bidang industri, yaitu membantu untuk mengangkat alat-alat yang berat. Roda berporos. Roda berporos adalah suatu alat berbentuk cakram yang berputar sekitar poros atau sumbu sentralnya. Roda ini biasanya terbuat dari bahan yang keras dan tahan lama seperti logam, plastik, atau karet tergantung pada kebutuhan aplikasinya. Poros atau sumbu di tengah roda berfungsi sebagai titik pusat rotasi yang memungkinkan roda untuk berputar bebas. Fungsi utama roda berporos adalah untuk mengurangi gesekan antara permukaan benda dan permukaan yang digerakkan. Ketika beban diletakkan di atas roda, gaya yang diberikan untuk menggerakkan beban akan menghasilkan momen gaya yang menyebabkan roda berputar di sekitar porosnya. Dengan demikian, beban dapat digerakkan dengan lebih mudah karena gesekan antara permukaan roda dan permukaan beban menjadi lebih rendah. Contoh mekanisme roda berputar dari kehidupan sehari-hari. Yang pertama, roda sepeda. Pada sepeda biasa, energi yang dihasilkan oleh pengendara akan diteruskan dari pedal ke roda belakang melalui rantai, sproket, dan gigi. Pada sepeda listrik, tenaga untuk menggerakkan roda belakang bisa berasal dari motor listrik. Untuk cara kerjanya, ketika pengendara mengayuh pedal, tenaga disalurkan ke rantai yang kemudian menggerakkan sproket pada roda belakang. Sproket ini terhubung dengan hub roda belakang, sehingga putaran roda belakang akan terjadi dan roda akan bergerak maju. Yang berikutnya pada roda motor. Pada motor, tenaga yang menggerakkan roda berasal dari mesin atau motor listrik. Tenaga ini diteruskan melalui berbagai sistem penggerak seperti rantai, sabuk, atau poros penggerak. Mekanisme penggerak ini terhubung ke roda belakang atau roda depan tergantung tipe motor. Untuk cara kerjanya, ketika mesin motor menyala, energi yang dihasilkan oleh mesin diteruskan melalui sistem transmisi, seperti gigi dan rantai ke roda. Pada motor dengan transmisi rantai, misalnya, rantai menghubungkan sproket yang digerakkan oleh mesin ke roda belakang, membuat roda belakang berputar dan motor bergerak maju. Tuas merupakan pesawat sederhana yang bertempuh di salah satu titiknya dan digunakan untuk mengangkat beban berat. Tuas dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tuas jenis pertama, titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya jungkat-jungkit. Selanjutnya, tuas jenis kedua, yaitu titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya gerobak dorong beroda 1. Yang terakhir ada tuas jenis ketiga, yaitu titik kuasanya berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya saat seseorang mengangkat pasir menggunakan sekop.
Jika titik tumpu di tengah dengan kedua sisi beban bermassa sama, maka akan seimbang. Jika kita pindahkan titik tumpu mendekati titik beban, maka titik kuasa akan menurun. Jadi, bahwa semakin titik kuasanya menurun berarti kuasa atau tenaga yang dikeluarkan untuk mengangkat beban akan semakin sedikit, dan beban juga akan lebih ringan. Selanjutnya, jika kita pindahkan titik tumpu mendekati titik kuasa, maka titik beban akan menurun. Hal ini berarti kuasa atau tenaga yang kita keluarkan untuk mengangkat suatu beban akan semakin banyak dan beban akan terasa sangat berat. Jadi dapat disimpulkan, apabila lengan kuasa lebih panjang daripada lengan beban, maka keuntungan mekanis yang kita dapatkan ketika kita mengangkat suatu beban akan semakin banyak. Hal ini berarti tenaga yang kita keluarkan akan semakin sedikit dan juga beban akan semakin ringan. Bidang miring juga dikenal sebagai tanjakan, yaitu permukaan datar yang miring. Hal ini membuat pekerjaan lebih mudah dengan mengurangi upaya yang diperlukan untuk memindahkan beban namun meningkatkan jarak perjalanan beban. Bidang miring sering digunakan untuk memindahkan beban berat dalam jarak vertikal seperti memuat truk, aksesibilitas kursi roda, atau di tempat parkir bertingkat. Tangga bekerja mirip dengan jalur landai, memungkinkan pergerakan ke posisi lebih tinggi atau lebih rendah dengan lebih mudah dengan membagi pendakian menjadi beberapa langkah. Tangga membuat proses lebih mudah diatur dan ditemukan di berbagai tempat seperti rumah dan gedung perkantoran. Skrup adalah contoh lain dari bidang miring tetapi memiliki pola belitan khusus di sekitar poros silinder. Ketika memutar skrup menggali ke dalam material seperti kayu atau logam, mengurangi gaya yang diperlukan untuk mendorongnya masuk. Skrup biasanya digunakan dalam furnitur bangunan dan berbagai struktur yang menghubungkan material dengan kuat dan stabil.